أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bisa lah nampaknya. Semangat-semangat, tak semangat-semangatnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Thahal Amin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan kami muliakan orang tua kami, pembina Yayasan Setai Ar-Ridho yang tadinya hadir bersama-sama kita. Kalau bersama kami cuma sholat witir tadi. Habis itu bisa sampai, bisa gabung kami sholat witir. Setelah itu ya sholat witir dengan beliau. Selanjutnya beliau izin untuk acara agenda di Batu Ompek Masjid Ad-Dakwah. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Yayasan Setai Ar-Ridho beserta seluruh jajaran Ketua Masjid Ar-Ridho. Selanjutnya penghulu atau perwakilan RT, RW. Selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Untuk spesial adik-adik kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah atas semua nikmat dan pemberian yang Allah anugerahkan kepada kita. Selanjutnya salawat dan salam semoga Allah limpahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nuzulul Quran. Apa bacaan ni? Masjid Ar-Ridho, Setai Ar-Ridho bagian Syafi'i dan jamaah berbuka bersama. Kami tadi izin kalau tak bisa karena kami ada agenda tadi buka bersama juga di pesantren As-Sunnah. Kami ada kedatangan tamu guru kami dari Beirut. Kemudian diagendakan memang buka bersama di pondok pesantren As-Sunnah tadi, makanya berhalangan hadir. Selanjutnya apa tuh? Buka bersama dan memperingati malam nuzulul Quran ba'da salat tarawih. Baik. Langsung kita dari kata memperingati malam nuzulul Quran. Kata nuzul itu dari bahasa apa Bapak Ibu? Dari bahasa Arab. Nah, sedikit membahas tentang bahasa Arab lah dulu sebelum nuzulnya. Nama anak nuzul bagus. Apa itu nuzul? Artinya turun. Apa turunnya? Boleh jadi apa? Keberkahan. Boleh jadi turun apa? Rahmat. Boleh jadi apa? Itulah dia nuzul. Nazala yanzilu nuzulan. Jadi kata nazala yanzilu nuzulan berasal dari kata bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Bahasa Arab itu sendiri adalah bahasa yang terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bahasa penduduk surga. Bahasa Arab juga merupakan bahasa Rasulullah, makhluk yang paling afdal, yang paling mulia di muka bumi ini. Bahasa Arab juga termasuk bahasa apa? Bahasa Al-Quran. Jadi rasanya cukup untuk menjadikan bahasa yang kita cintai bahasa Arab. Memang betul kita bisanya bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, Jawa, Batak. Meskipun tidak bisa berkomunikasi aktif dalam bahasa Arab, namun jangan sampai apa? Jangan sampai lepas hati kita dari cinta bahasa Arab. Di antara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penduduk surga. Di surga itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada nikmat-nikmat yang umum, semua penduduk surga merasakan nikmat tersebut. Di antara nikmat yang dirasakan oleh penduduk surga adalah mereka asyihau la yamraduna abada.
semuanya dalam keadaan sehat, tak sakit sedikit pun. Tidak sakit fisik, tidak sakit batin, sehat lahir tidak ada yang namanya sakit pusing, sakit perut, batuk, mengokol. Zaman sekarang musim tuh, anak-anak sekali batuk muntah, tak berhenti kalau belum muntah, ya begitu kan? Entah ya, kami kalau ditengok lingkungan kami, lingkungan pesantren begitu. Kalau sudah start batuk, 3 menit, 5 menit, kalau dah muntah barulah agak ringannya. Nah, yang ini tidak ada tidak ada di surga. Kemudian mereka penduduk surga berada pada usia 33 tahun. Nah, ini pertanyaan lagi. Kenapa? Aku Pak Ustaz, aku meninggal usia 80 tahun. Anak aku meninggal 8 tahun. Cucu aku meninggal 8 hari, misalnya gitu. Bagaimana keadaan mereka di dalam surga? Jawabannya, semua mereka pada usia di mana Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit kedua. Berapa usia Nabi Isa alaihissalam ketika itu? Usianya adalah 33 tahun. Si cucu meninggal dalam usia 8 tahun, otomatis dimasukkan ke dalam surga dengan usia 33 tahun. Si kakeknya meninggal dalam usia 80 tahun, otomatis di dalam surga juga dengan usia 33 tahun. Jadi bagaimana cara menengoknya? Apa tanda bahwasanya engkau su? Iya tuh. Bagaimana caranya? Dengan tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sesuatu yang luar daripada prasangka kita, apa yang tersirat di hati kita, apa yang kita fikirkan dan bayangkan. Seindah-indah bayangan yang kita bayangkan, belum ada apa-apanya dengan dengan keindahan surga. Di surga tidak ada matahari, di surga tidak ada bulan. Matahari itu nanti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di hari kiamat nanti diambil cahayanya, dan matahari dimasukkan dibuang di dalam neraka. Tujuannya apa? Agar semakin panas itu api neraka. Memang betul-betul kalau diazab di dalam neraka, kalau besar badan seperti kita, belum masuk api neraka, cair semua sudah. Belum masuk lagi, ini sudah cair. Dengan api dunia aja habis, apalagi dengan api neraka. Yang Rasul sebutkan, uqiratin naru alfa amin hatta ahmarrat. Dihidupkan api neraka 1000 tahun hingga merah. Wa alfa amin hatta swaddat. 1000 tahun kedua sebelum hatta swaddat, hatta biyaddat. 1000 tahun kedua memutih. Itu kan biasanya api kayak inilah. Jadi api itu merah, kemudian biru, hijau, entah hijau duluan, entah biru duluan. Begitulah dia, kemudian merah, kemudian putih. Selanjutnya alfa amin hatta swaddat fahiya sauda'u muzlimah. Selanjutnya 1000 tahun ketiganya menghitam, maka api neraka hitam legam. Tak ada kita yang mampu dengan api neraka. Dimasukkan lagi dimasukkan matahari. Tujuannya apa? Supaya semakin panas itu api neraka. Kita dengan rokok, bara rokok tak berbara, namanya bara rokok itu. Puntung namanya itu. Itu tak sanggup dengan panas, padahal kipas angin masih ada, dokter masih ada, tak ada kipas angin. Layang. Siapa dipanggil bininya? Tolonglah kipih dulu tangan abang. Kenapa bang? Tokono api kok. Masih ada istri, masih ada anak, masih ada dokter. Di neraka, kalaupun ada dokter, dokter yang bagaimana? Dokter yang tidak bertakwa kepada Allah. Yang sakitnya biasa, dia bilang, parah nih bu, infeksi jantung, mampus ibu. Dokter-dokter begitu. Pengalaman kami ada juga. Anak kami padahal bisul sakitnya, ini harus dioperasi. Kami sampaikan ini kami serius fakta yang kami sampaikan.
Bukan cerita-cerita yang kami karang, tidak. Kami alhamdulillah punya santri sekarang 160, 162. Dan alhamdulillah semalam seleksi yang yang daftar sekitar 80, kami bisa nerima cuma 60. Walhasil kan bermacam-macam model santri itu. Ada yang kena bisul, selanjutnya apa? Didiagnosa ini TBC. Kalau corona masih memungkinkan hidup 50-50, hidup mati. Kalau ini anak ibu pasti mati, tercongong maknya. Khawatir kami mak duluan lewat. Apakah ada? Jawaban ada. Itu real, terjadi dan kenyataan. Nah, kalaupun jadi dokter ini sambil-sambil ini meluas, sengaja pembukaan sedikit biar banyak dapat isinya. Biasa sampai jam berapa ini? Sampai habis saja lah. Tak sodap nanti tengok ngantuk, nanti itu kami habiskan supaya. Tengoklah. Ini masih belum kata nuzulnya lagi, ini baru bahasa Arabnya. Kami perbesar, perlebar ini pembahasannya. Bantailah. Nah, seharusnya kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa profesi kita? Landasannya takwa kepada Allah. Tak ada dari kita yang mampu dengan azabnya Allah. Tak ada yang dari kita mampu dengan panasnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang dari kita yang mampu di ruangan kecil pengap tanpa ada AC, tanpa ada ventilasi udara. Bagaimana kita mampu dikubur? Tengok bagian lagi musim banjir, tengok parah kan? Tempat-tempat di luar, tak usahlah kita ke Beirutnya, luar negerinya, tempat-tempat yang katakanlah duri, tak separah kita, banjir, tanahnya begitu. Tak sampai seminggu habis itu sudah tubuh yang dibanggakan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan satu di awal untuk semua bawa balik dan dipraktekkan ke kehidupan kita masing-masing. Apapun profesi kita, jabatan kita, kerja kita, masuklah titel dari LC sampai ke yang lainnya, jangan tinggalkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dokter yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Guru yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tukang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik yang dibuatnya rumah pribadi apalagi masjid. Ini ditolaknya apa? Ditolaknya semen. Habis itu apa? Berbunyilah keramik. Tanggunglah, kami cuma menyinggung saja. Bertobatlah kepada Allah. Apapun profesi kita, landasannya apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kami apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Tak banyak, supaya hidupnya di dunia aman, di akhirat apa? Mendapatkan surga, mendapatkan kebahagiaan. Kalau di akhirat nanti bahagianya betul-betul bahagia. Pedihnya tak ada yang sanggup dengan azab neraka. Udah panas itu neraka, ditambah panas lagi. Apa? Dimasukkan matahari ke dalamnya. Apalagi bumi nanti dilipat, dimasukkan matahari, dimasukkan apa? Ke dalam neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Tambah lagi apa? Bahan bakarnya apa? Manusia dan bebatuan. Di manusianya untuk apa? Dihabisi. Untuk diazab. Habis kulitnya apa? Kulitnya 40 zira. Satu zira'nya satu hasta. Itu 46 cm. 46 cm kali mana HP? 46 cm, coba minjam HP. 46 cm kali 40. Berapa dapatnya tu? Maklumlah, kami angka kurang sedikit. 18 meter. Tu tebal kulit ini luar. Masuk dalam neraka, habis tu lebur. Merasa haus, apa yang diminum? Itu masih mantap air putihnya lagi. Itu yang diminum. Jadi tak ada yang sanggup dari kita. Penekanan kami apa? Jadi hamba yang bertakwa. Bagaimana cara bertakwa? Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal Allah dengan sifat-sifatnya. Sifat 20 Allah ada. Keberadaan bagaimana? Yang azali, abadi, tidak memiliki awal dan permulaan. Yang bagaimana lagi? Mukhalafatuhu lil hawadits, yang tak sama dengan makhluknya. Kalau makhluknya duduk, Allah tak duduk. Bertempat, Allah tidak bertempat. Bertenggek, maka Allah tidak bertenggek. Sebagian golongan ada mengatakan Allah di atas, duduk dia di atas tu. Ini tak betul ni. Tak sama Allah dengan makhluknya. Allah berfirman, walam yakul lahu kufuwan ahad.
Apalagi qiyamuhu bi nafsihi, yang berdiri sendiri. Maksudnya bukan berdiri togak begitu, tidak, yang tidak butuh kepada selainnya. Apalagi dengan sifat-sifat 20 itulah, memiliki sifat sama, basar, hayat, kalam yang tidak sama dengan makhluknya. Mengenal Rasulullah dengan sifat-sifat yang layak bagi Allah. Mengenal Allah, mengenal Rasulullah, itu landasan takwanya. Selanjutnya lakukanlah apa-apa yang Allah wajibkan. Di antara yang Allah wajibkan adalah salat 5 kali sehari semalam dan puasa pada bulan Ramadan. Apa lagi yang diwajibkan oleh Allah? Banyak. Termasuklah apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kepada nuzulul Quran. Jadi ini dengan bahasa Arab. Jadi saran kami Bapak Ibu, jangan terlalu bangga lah dengan anak yang bisa bahasa Korea, bahasa apa lagi, Cina, bahasa Inggris. Bagus, memang bagus, mengantar. Tapi jangan jadikan hati kita lebih daripada bahasa Arab. Anak dah pandai bahasa Arab, dah bisa-bisa lah dikit. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kaifal hal, alhamdulillah bikhair, ahlan wa sahlan. Biasa aja. Dah luar biasa. Bahasa Arab itu beda dengan bahasa Inggris. Kata satu aja, nazala yanzilu nuzulan. Kalau yang ini apa, tambah satu lagi, anzala, beda lagi maknanya. Nazala, misalnya kami nazala, kami yang turun. Seandainya kami ngomongnya ngisi ceramah, tak apa-apa yang disampaikan, datang Pak Budi apa, turunlah Ustaz, itu namanya anzala, dia menurunkan kami. Itu dari nazala. Belum ditasrif lagi, nazala, nazala, nazalu, nazalat, nazalata, nazalna, nazalta, nazaltuma, nazaltum. Itu baru satu nazala. Belum yanzilu, yanzilani, yanziluna, tanzilu, tanzilani, tanziluna. Tambah huruf lagi, beda lagi maknanya. Begitulah kira-kira. Jadi bahasa Arab itu lebih luas. Kadang satu kata punya 15 makna. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istawa punya 15 makna. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Allah Maha Pengasih. 'Alal 'arsy, atas arasy, istawa. Sebagian orang memaknai apa? Qahara wa hafiza wa abqa, menguasai dan menundukkan arasy sesuai dengan ayat lain, wa huwal wahidul qahhar. Allah adalah Tuhan yang satu yang maha berkuasa. Mantap, itu tafsiran ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ternyata jamaah seberang di antara 15 makna ini diambillah kata duduk. Makanya dia bilang apa? Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, duduk terconggot di atas arasy. Sementara ini bertentangan dengan laisa kamitslihi syai', bertentangan dengan walam yakul lahu kufuwan ahad, bertentangan dengan sifat 20 apa? Bahwasanya sifat Allah qiyamuhu bi nafsihi, tak butuh kepada makhluk, tak butuh kepada arasy, bertentangan dengan sifat Allah mukhalafatuhu lil hawadisi, Allah tak sama dengan makhluknya. Kadang satu kata memiliki 5 wajah dalam bahasa Arab, terkadang dengan makna muka. Hadza wajhi, wajhuka munir, muka kamu bercahaya. Wajah artinya muka. Dan terkadang Bapak Ibu, wajah itu berarti ketaatan. Jauh itu. Kata Rasulullah, wa aqrabu ma takunul mar'atu ila wajhillahi. Kan kata wajhillah, sedekat-dekat seorang perempuan kepada wajhullah, kepada muka Allah. Entah. Tapi dimaknai sini apa? Kepada ketaatan Allah. Idza kanat fi qari baitiha. Kalau seandainya bila ia seorang perempuan berada di rumahnya. Tapi bukan artinya tak boleh perempuan solat di masjid. Itu golongan lain pula tu. Haram ibu-ibu solat di masjid. Tak pernah. Tak betul. Karena di zaman Rasulullah sendiri ada perempuan-perempuan yang solat di masjid Rasulullah. Makanya sebagian sahabat laki-laki itu yang ke depan, yang belakang. Nak nengok cewek di belakang tu ada yang cantik lah. Tengok jodoh dulu, soleha nampak. Rupanya habis solat turunlah ayat, walaqad alimna al-mustaqdimina minkum walaqad alimna al-mustakhirin. Allah tahu siapa yang ke depan mencari khusyuk, Allah tahu siapa yang belakang nak mencari jodoh. Tengok dulu, itu nampak mantap tu. Setelah itu Nabi Muhammad tak ada bilang ke gadis itu, ke perempuan itu, dia bilang balik, kamu tak boleh lagi haram ke masjid. Tidak. Ini bukti bahwasanya perempuan ada solat di zaman Rasulullah. Solat di mana? Di masjid, dan Rasulullah tidak mengharamkan. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nuzulul Quran, kata nazala artinya turun. Apa yang turun?
Quran. Selesailah sudah kata nuzulul Quran. Sampai di sini kesimpulannya, apapun profesi kita tetap menjadi hamba yang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kalau pembahasan nuzulul Quran itu kuat atau erat kaitannya dengan surah Al-Qadar. Al-Qadar kan menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar. Jawabannya betul. Tapi salah satu malam Lailatul Qadar yang terjadi di dunia ini, salah satunya adalah malam di mana Allah turunkan Al-Quran. Jadi bergabung-gabunglah situ. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang surah Al-Qadarnya. Surah Al-Qadar, bukan qadar. Kalau qadar artinya itu nanti ke bab takdir. Wa qadaruhu khairuhu wa syarruhu. Tentang qadar, tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Kalau sukun al-qadar artinya apa? Malam Lailatul Qadar, malam yang sangat mulia, sangat besar qadar. Qadarnya apa? Kadar kedudukannya, itu bahasa kitanya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Inna, kata Allah, sesungguhnya kami. Nahnu, kami. Berarti banyak Tuhan. Enggak. Itu pentingnya apa? Pentingnya mengambil ilmu agama dari guru, punya guru, itu namanya bersanad. Tidak YouTube saja. Betul, kemudahan, tapi jangan jadikan semuanya ini insan. Udahlah mie insan, masak bumbu masak pakai insan, ilmu pun pakai insan. Jangan diinsankan semuanya. Inna anzalna, berarti Tuhan itu banyak. Jawaban tidak. Terkadang nahnu dalam bahasa Arab untuk memuliakan, pengagungan. Jadi ketika Allah sebutkan inna anzalnahu, sesungguhnya kami yang menurunkannya. Menurunkannya apa? Al-Quran. Kapan? Fi Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Kita iniin dulu, maknai ayat ini semuanya, nanti baru kita tafsirkan yang penting-penting saja pada malam yang berbahagia ini. Insyaallah keluar kita dari masjid, ada oleh-oleh lah yang kita buat fondasi dalam kehidupan kita. Biasanya kami kayak pakai kesimpulan itulah dibawa balik nanti. Tak bisa semua, pasti tidak. Tapi ada apa ikatan-ikatan, rangkuman yang insyaallah kita rumuskan nanti balik dari ini insyaallah. Ketika terjadi sesuatu, hati langsung kepada Allah. Terjadi sesuatu, ingat syukur kepada Allah, misalnya begitu. Jadi kemudian jadi pandangan, apapun nanti nak, cita-citamu nak, jangan lupa bertakwa kepada Allah. Itu untuk anak, untuk diri kita. Baik, kita secara ringkas dulu maknanya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, kata Allah, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Bukan menurunkan macam menurunkan kitab diturunkan oleh Allah, bukan itu. Tapi maknanya ini apa? Memerintahkan malaikat Jibril untuk menurunkan. Ini siapa dulu yang bangun nih? Katakanlah Pak Rusli. Tuk Anas Pak Rusli, katakanlah Pak Rusli. Semoga Allah memberikan keselamatan, kemudahan urusan penjagaan bagi beliau. Katakanlah Pak Rusli, apakah dia yang membawa apa? Kerikil, masuk cerocok, semen, pasir, semuanya? Jawaban kan tidak harus. Boleh jadi, tapi tidak harus. Boleh jadi dia tak ada, tapi dengan perintahnya dan dikatakan bangunan ini dibangun oleh Pak Rusli. Sama jalan, Tuk Anas katakanlah, tak ada Tuk Anas ni kop, tapi dikatakan jalan ni dulu Tuk Anas yang bangun. Sampai namu juga dia kan, iya, kenapa? Karena perintah dia. Meskipun dia tak ada melangsir semen, ya, itu bahasa kita begitu, kira-kira begitulah. Dalam bahasa Arab itu bukan Allah menurunkan, tapi malaikat Jibril, namun dengan perintah Allah. Sesungguhnya Al-Quran kami turunkan, kata Allah, pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, tahukah kalian apa itu malam Lailatul Qadar? Ini apa? Dalam bahasa Arab yang begini namanya apa? Jenis dalam bahasa Arab supaya apa? Supaya lebih ingin tahu apa itu malam Lailatul Qadar. Atau taswiqiyah, yang begitulah, supaya apa? Ingin apa itu malam Lailatul Qadar, ingin tahu. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, pada malam itu juga tanazzalul malaikatu.
Tanazzalul malaikatu tak dibaca al malaikati. Dalam bahasa Arab itu salah baris, salah makna. Contohlah Muhammad. Kami keluarkan sedikit pembahasan. Kata Muhammad, la ilaha illallah Muhammad apa tu? Dun dan din. Muhammadun Rasulullah. Amantu billahi wa bi Muhammad. Jangan dun lagi, ada bi Muhammadin. Nah, dekatlah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Jangan sebut dun lagi. Habis. Wa asyhadu anna Muhammadan. Itu dun, ini dan, ini din. Nah, itu ada semua. Itu apa? Aturan-aturannya. Itu dalam bahasa Arab. Apa contoh lagi? Kata Allah, Allahu Akbar. Allahu. Kata Allah masuk dalam bismillah jadi apa? Bismillahu. Ya. Mak kena buat ajaran baru nanti. Jadi baca apa? Bismillah. Ini itu sama-sama Allah. Itu ada pelajarannya, ada rumusannya. Al-malaikah juga gitu. Tanazzalul malaikah tu tak boleh dibaca tanazzalul malaikati. Aslinya apa? Tanazzalul malaikatu. Tatanazzalu kalau bahasa Arab ini bukan turun begini. Kalau kini turun nazala. Kalau tatanazzal itu apa? Dah banyak yang turun. Artinya malaikat yang turun tidak hanya satu, tapi pimpinan mereka satu, yaitu malaikat Jibril. Yang turun apa? Malaikat pada berturunan pada malam Lailatul Qadar. Itu maksudnya, bukan satu yang turun. Kalau kami sendiri turun apa tadi? Nazala. Nuzulul Quran satu, kalau banyak turunnya itu lagi. Tanazzala ya tanazzalu. Tanazzalul malaikah. Tatanazzalul malaikatu aslinya. Banyak turun malaikat kalau malam Lailatul Qadar. Itu tanda-tanda, di antara tanda-tandanya melihat para malaikat turun daripada langit hingga ke langit dunia. Kalau seandainya itu yang terjadi, jangan takut. Yakin Ustaznya? Iya, boleh, tapi boleh jadi ketika keadaan kami takut. Dengan ini kami mengingatkan diri dari ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada ciri-cirinya. Malam Lailatul Qadar malam yang besar kadar dan kedudukannya. Pada malam tersebut apa? Dikabulkan doa-doa hamba yang nampak ciri-ciri tersebut. Kemudian apa? Berdoa kepada Allah, wudu, salat, berdoa kepada Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Ternyata pada malam itu, contohlah pada malam ini bertepatan pada malam Lailatul Qadar, tak ada setengah bapak ini semuanya tak ada melihat tanda Lailatul Qadar, tak ada melihat malaikat, tak ada melihat pohon yang sujud, tak ada mendapatkan air yang beku ketika dia berwudu, tak ada mendapatkan. Namun pada malam tersebut, alhamdulillah jamaah Masjid Ar-Ridha melakukan solat tarawih, melakukan tadarus, mendengarkan ilmu agama, maka semua mereka mendapatkan pahala seolah-olah ia beribadah 1000 bulan. Jadi tak harus tengok tanda-tanda baru dapat itu. Pak Budi, aku tak dapat tanda. Dah tak dapatlah. Tak dapatlah pahala. Kalau pahala semua dapat yang beribadah pada malam tersebut, dapat itu kemuliaan. Hanya saja doa, hanya saja kelebihan bagi yang melihat tanda-tanda tadi apa? Doanya dikabulkan. Kalau nampak misalnya pohon kayu sujud betul, dipastikan dah. Usah malam Lailatul Qadar. Doanya apa? Jangan doa minta qobal. Sebanyak-banyak doa aku minta qobal dia. Tahiyat hendak cerita guru kami dulu waktu di ini pesantren, qobal kuat, tersalah. Rupanya minta apa? Minta kuat sama kadal. Mampus lah. Nah, kalau dapat kesempatan begitu melihat malaikat misalnya, apa yang didoakan? Doa untuk kebaikan akhirat, kebaikan dunia dan akhirat. Rasul ajarkan Aisyah, Rasul ajarkan para sahabat. Apa doanya kalau dapat kesempatan berharga tersebut, terkhusus Lailatul Qadar? Apa? Rabbana, tak panjang, selalu didoakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu terus doa. Maknanya itu loh, Bu.
Pendek. Yang keren lah doa. Kurang apa keren doa itu lagi? Dapat kebaikan dunia, dapat. Jadi kami telepon guru kami, dia bilang tak ada. Bapak tak sakti. Kalau cari sakti di atas langit masih ada langit. Tak ada. Ada, selesai. Kemudian pas nak balik kan balik itu musim libur musim panas. Pas nak balik mungkin ibu lah hati jo. Tapi katanya selanjutnya dia bilang apa? Kalau pengen ilmu, mohon ilmu tunduk, ilmu tawadu, ilmu penghambaan diri kepada Allah, insyaallah bapak bisa bantu. Itulah dia. Dengan itulah banyak perubahan dari kami. Dan terperubahannya itulah pesantren As-Sunnah itu banyak dia menyundak. Itu pesantren As-Sunnah bukan dari duit Bapak Ibu. Kami balik, itu kan balik musim panas, balik lagi ke Beirut, kemudian balik kami di Jakarta, ada di Jakarta berapa bulan, di Banten berapa bulan, kemudian kami minta ke Bagan, sampai di Bagan kami ngajar di Kelipah Syukur, alhamdulillah, ngajar tempat Ustaz Ibrahim, alhamdulillah. Tapi untuk mendirikan asrama, mendirikan pesantren, mendirikan rumah pun tak, masih kurang. Tapi karena Sunda yakin, ilmu yakin itu tadi jadi. Bukan karena kami punya miliaran, nah. Tapi karena ilmu yakin itu tadi, Masya Allah. Jumpa sama orang, dia bilang apa? Ustaz mau bangun pesantren. Insya Allah, jika Allah yang izinkan. Kan kuat hati ya. Gitulah didikan orang-orang soleh gitu. Jika Allah yang izinkan, kami yakin pasti jadi. Iyalah Ustaz, nampak yakin betul lah. Iya, minta nomor Ustaz. Dia seolah-olah dia yang butuh. Walhasil lama. Kami punya dana 58 juta sudah 1 tahun di kami. Belum ada jatuh hati kami lagi kasih ke siapa. Ternyata jatuh hati kami ke Ustaz. Apa kisah? Selesai. Yang miliki dunia siapa, Bu? Allah, betul kan? Selama ini kalau tak kita melihat orang yang sibuk dengan dunia seolah-olah apa? Lupa bahwasanya punya dunia ini Allah. Jauh daripada Allah, latih dia dengan dunia. Betul? Begitulah. Padahal Rasul sudah sebutkan, ya dunya man khadamaki fa'at'ibihi. Wahai dunia, orang yang tunggang langgang mengejarmu, capekkanlah. Wa man khadamaki fakhdumihi. Dan barang siapa yang membantu, maksud membantu yang beribadah kepadaku, maka bantulah ia. Nah, ini diantara didikan-didikannya itu. Di antara yang paling sulit di kami itulah ingat Allah dalam setiap keadaan. Itu memang butuh sangat latihannya. Kami kasihlah ini keduanya, ingat Allah. Apapun keadaan kita, ingat Allah. Anak sakit, ingat Allah. Ternyata anak sembuh, ingat Allah. Ternyata anak meninggal, ingat juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang seperti ini tak ada ruginya. Orang seperti ini apa? Tidak ada ruginya. Ini kami nyampaikan ini sama-sama kita dapat pelajaran Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bukan kami yang paling berilmunya, tidak. Sempat itu kami, niat kami, habislah kami. Bapak Ibu dapat pahala, kami dapat balo. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah dalam setiap keadaan. Balik sini nanti melihat pohon kayu sujud, ingat pada Allahu Akbar. Pastikan dulu. Ternyata malam Lailatul Qadar. Doakanlah, doa anak atau istri, doa keluarga-keluarga kita yang terbaik untuk dunia dan akhiratnya. Tapi pastikan dulu. Wah, cahaya. Kata Ustaz itu cahaya yang bukan bulan, bukan matahari, bukan lampu. Cahaya. Di antara malam Lailatul Qadar rupanya cahaya senter. Ya, di antara melihat cahaya yang bukan matahari, bukan bulan, bukan ini. Ini juga tanda-tanda Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan Allah berikan pada malam tersebut hingga subuh harinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke ayat pertama tadi, Allah sebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kita sampai jam 10 insyaallah kita selesaikan. Sampai jam 10 insyaallah atau 10 kurang, ini 15 menit lagi. Pembahasan nuzul Quran 10 menit.
Tapi insyaallah masing-masing kita mendapatkan titik-titik lah itu dengan momen nuzulul Quran. Yang terpenting bagi kami ada kata-kata, kalimat-kalimat yang diambil, dimasukkan ke dalam hati, menjadikan pondasi dia dalam bekerja. Itu sangat yang sangat kami tekankan ketika menyampaikan materi-materi atau ceramah-ceramah atau semisalnya. Allah sebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya, pada malam berapa? Di Indonesia ini malam 17 Ustaz. Sebetulnya malam berapa? Ada dalilnya tidak? Kalau kita melihat dalil-dalilnya, ada riwayat Ahmad, ada riwayat yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini sabdanya banyak redaksi-redaksi, itu menyebutkan turunnya suhuf pada Ibrahim pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Turunnya Injil, Taurat pada malam Ramadan, Injil juga Taurat, Injil pada bulan Ramadan, termasuk Al-Furqan, Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Unzilatit Tauratu li sittin madaina min Ramadan, diturunkan kitab Taurat pada malam 6 Ramadan. 6. Wa unzilal Injilu li 13 khalat min Ramadan, diturunkan kitab Injil pada Sayyiduna Isa Al-Masih alaihi salam pada malam 13 Ramadan. Wa unzilal Furqan, sebagian riwayat Al-Quran, wa unzilal Furqan kapan? Li arba'in, arba'ah 4, wa isrina 20 tambah 4 jadi berapa? 24. Jadi Al-Quran diturunnya pada malam 24 li arba'in wa isrina madaina min Ramadan. 24. Ustaz berbeda pada saat kami malam 7 boleh, Ustaz malam 24. Tunggu dulu, jangan setengah-setengah. Inilah buat perbedaan dan kehancuran ni, setengah-setengah ni. Setengah dia dapat hadis kullu bid'atun dalalah, semua yang bid'ah tak ada zaman Rasulullah dalalah, sesat. Ikut yang sesat itu. Kamera kan tak ada zaman Rasulullah, media ke sesat. Tak ada zaman Rasulullah katanya sesat. Kalau setengah-setengah itu begitu tu. Banyak yang tak ada zaman Rasulullah, dia pun tak ada zaman Rasulullah, betul? Dia hidup di tahun 2022. Zaman Rasulullah tak ada dia. Artinya apa? Masuk neraka. Itu setengah-setengah. Seolah-olah dia tidak mendengarkan riwayat Muslim, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, ada sunnah, ada bid'ah yang hasanah. Seolah-olah dia tak mau peduli bahwasanya Al-Imam Syafi'i membagi al-bid'atu darbani. Ada apa? Bid'ah itu terbagi dua kata Imam Syafi'i. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan yang lain-lain membagi bid'ah itu mengumpulkan riwayat-riwayat hadis, mengumpulkan pendapat-pendapat para sahabat. Maka sebagian mereka membagi bid'ah, ada yang hasanah, ada yang dolalah. Kalau mereka tu dapat di setengah, dah jadi tu dah kita ahlul hadis. Ustaz sunnah, laundry sunnah, semuanya disunnahkan. Kami buat nama pesantren sunnah, dia berlawan sunnah dia tu sunnah gitu. Supaya nampak bahwasanya tak sunnah semua yang bid'ah kan. Sunnah betul kita, kalau bahasa kita tak pakai kaum tua kaum muda. Itulah dimarahi mayoritas umat di tempat kita. Habis salat berzikir jamaah. Mau tak mau zikir silahkan, jangan kalian sosekkan kami kan gitu. Habis salat tak berzikir kan, saya mau ada acara, silahkan. Kemudian apa? Tarawih malam 15 kedua pakai doa kunut. Tak mau silahkan, jangan kalian sosekkan kami. Kan masalah namanya tu. Kami penduduk asli, kami merah atas sini. Datang kalian penduduk pendatang main sosek-sosek kan. Kurang. Titik-titik lah tu. Kan tak pantas sebetulnya. Ini karena sini kami singgung-singgung dikit. Jadi kalau ada Bapak Ibu di sini misalnya, di mana lah ada di daerah sini yang kerja membid'ahkan, menyesatkan, dikit-dikit masuk neraka, usah didengar. Atau kasih tahu Pak Budi, atau kasih tahu MUI sini, Ustaz Mustaqim, Ustaz Hadian, apa lah tu, Ustaz Ibrahim. Sampaikan dah tu, insya-Allah akan kita proses. Yang suka menyesatkan, suka membid'ahkan, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit sesat, sampaikanlah kepada yang berwenang, MUI-nya atau NU-nya atau apalah kemenaknya. Setuju Bapak? Setuju Pak ya?
Karena kami singgung ini karena ketika di Banten itu, Pak. Ini pengalaman ya alhamdulillah. Allah kasih banyak kemudahan bagi kami. Usia tak banyak 35. Entah habis ini lewat entahlah. Jadi dengan 35 itu kami di Banten, di komplek itu, komplek musola, kami lihat ada bapak-bapak tua sudah, tapi kayaknya dikucilkan sekali, ke sudut. Kadang kalau datang mereka ke sudut. Walhasil apa, kami datangi rumahnya, apa kisah? Kami menganggap sepertinya bapak ini orang asli di sini, katanya iya. Sebetulnya ibadah rangkaian amaliyah itu amaliyah biasa dilakukan. Habis sholat kami berwirid, baca doa, ada maulid Nabi, ada Isra Mi'raj, ada nuzul Quran. Tapi sekarang apa tak buat lagi Bapak? Nah, itulah. Dulu mereka di sudut. Habis kemudian walhasil apa? Dilengsernya kami tinggal sendiri. Habis mulai menyelesaikan kami. Kita permasalahannya bukan tak mau orang mengajarkan ilmu agama. Lakum dinakum. Kenapa? Karena Al-Imam At-Tabari mengatakan setelah ayat tersebut masih ada. Kalau Imam Tabari mengatakan apa? Usia Rasulullah masih ada 40 hari. Sisa 40 hari itu lebih kurang itu di antara banyak ayat-ayat yang turun. Di antaranya turunlah ayat wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Halalnya jual beli dan haramnya riba. Nah, kembali kita kepada mereka itu lagi. Mereka bilang, biasanya orang-orang suka menyesatkan apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala agama kalian. Kenapa kalian buat-buat lagi? Salat tarawih itu apa? Salat tarawih itu hanya 11. Tak boleh 2-3. Atau tak ada kunut, atau tak boleh merayakan Maulid, tak boleh wirid berjamaah. Kan ini dah sempurna. Agama ini dah sempurna, apa buat-buat lagi? Jawabannya itu bukan ayat terakhir dari Al-Quran. Siapa yang bilang? Imam Tabari. Dengan bukti masih ada hukum bolehnya jual beli dan haramnya riba. Jadi apa ayat terakhirnya? Ayat terakhirnya adalah ittaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Apa makna ayat ini? Makna ayat penting nih, Bu. Ittaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Bertakwalah kalian. Takutlah kalian kepada hari turja'una fihi ila Allah, yang kalian akan dikembalikan kepada Allah. Kembali kepada Allah bukan kembali gitu, akan dipertanggungjawabkan. Tangan yang diberikan oleh Allah apakah sudah disyukuri dan digunakan pada yang dibolehkan oleh Allah? Tubuhlah saja. Tubuh yang diberikan oleh Allah apakah sudah disyukuri? Jawaban sudah. Salat enggak? Cemana nak bersyukur? Cara syukur itu ini badan yang Allah berikan digunakan untuk apa? Untuk salat, untuk puasa, untuk melakukan apa yang Allah perintahkan. Ternyata dia salat tapi mencuri, ini belum bersyukur namanya. Jadi harus takut hari di mana kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita, diri kita, uang kita, harta kita, waktu kita, semuanya tak lepas dari penghisaban Allah, perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan oleh para ulama, man katsura maluhu tala hisabuhu, yang banyak duitnya maka akan panjang hisabnya. Kalau duitnya, hartanya banyak dalam kebaikan kan banggalah, panjangnya dalam kebaikan. Ittaqu yawman turja'una fihi ila Allah, takutlah kalian, bertakwalah kalian pada hari yang kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita ini titipan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang pedihnya kita merasa memiliki. Anak kita pun titipan, istri kita titipan, orang tua kita juga begitu. Sedih pedihnya apa? Merasa memiliki. Walhasil apa? Ketika meninggal anak mencaci Allah, na'udzubillah. Apakah ada jawaban? Ada. Tubuh kita juga titipan Allah. Ada seorang motivator di Facebook viral terkenal, bagus dia memberikan motivator, tapi apa? Ada pernah ia sampai kepada keadaan yang marah kepada Allah. Allah dimarah. Sedang guru tak layak marah, Allah marah. Saya taat, tapi apa? Allah kasihkan saya lumpuh, tak bisa jalan sampai sekarang.
Saya marah kepada siapa dia? Siapa kita mau marah kepada Allah? Nah, itu kaji dirinya itu kurang. Kita itu makhluk. Mau Allah kasihkan sakit seumur hidup, Allah berhak. Tinggal kita manajemen hati lagi. Nah, seperti orang soleh. Ada orang soleh di zaman dulu kena kista, tak ada betangan, tak ada bekaki, kista. Kalau kena kista macam itu kudus ganas sudah datanglah langau, lalat semuanya. Tetap dia bersyukur pada Allah. Lewat orang di depannya mengungkapkan keprihatinan pada dirinya, dia bilang apa? Alhamdulillahilladzi ja'ala lisani dzakir. Bersyukur dia kepada Allah. Padahal habis badan itu dah. Rasa kami tak ada kita yang seperti itu. Palingan apa? Palingan makan sekali. Alhamdulillah masih makan. Kalau dilihat Rasulullah sampai keluar, sampai bertaruh dua batu supaya biar tak terasa lapar. Sahabat Abu Bakar, Umar keluar dari rumah. Di mana? Tunggu jalan Rasulullah. Biasa di sini Rasulullah jalan di situ. Biar nanti nampak Rasulullah kita mengadu. Abu Bakar sama Umar. Mengadulah, apa yang mengeluarkan kalian pada malam hari begini wahai Abu Bakar dan Umar? Al-ju' ya Rasulullah. Rasa apa? Rasa lapar. Sampai meletakkan satu batu. Kata Rasulullah, saya dua. Berhentilah. Rasulullah dua, mereka satu. Keadaan-keadaan sulit ingat Rasulullah, ingat para sahabat. Jadi lembut hati kita itu Bapak Ibu. Kalau kita tengok keadaan dunia, apalagi televisi, ya HP, ya 50-50 lah, tergantung kita menekan dan menggeser ke atas ke bawah ini kan. Tapi kalau tak betul, banyak yang mengeraskan hati. Tengok film Indonesia, apa yang ada? Cobalah bermasalahan, belajarlah ibu-ibu dari apa? Dari film Indonesia, sinetron. Walhasil apa? Begitulah, mengambil apa sifat-sifat dari sinetron. Yang cowok laki-lakinya nikah dengan istrinya, kemudian nikah lagi, kemudian ketahuan, kemudian apa? Bercokak dia. Habis itu apa? Habis itu cerai karena anak apa? Ibu kepada anak nak balikkan lagi. Karena itu gitu. Lembutnya hati kepada Allah dan Rasulullah, nak mencintai Rasulullah, para sahabat kapan? Tengok pula film Cina kungfu pula. Tengok pula UFC, habislah. Sementara sebaik-baik kebiasaan itu kebiasaan orang soleh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, ini dia para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tadi itu dah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nuzulul Quran secara bertahapnya, nujuman itu surah Al-Alaq yang pertama 1 sampai 5 itu pada sebagian ulama mengatakan malam 17, makanya di Indonesia tak hanya di Bagan, tidak. Waktu di Jakarta begitu juga, malam 17. Kalau kisah yang tadi itu, yang bapak tua tadi itu memang begitulah dia. Yang awalnya dia mayoritas, akhirnya dikucilkan. Kemudian kalau untuk masalah nuzulul Quran, maka kita rayakan ini karena sebagian pendapat ulama turunnya Al-Quran secara berturut-turut terpisah-pisah, yaitu pertama kalinya ayat surah Al-Alaq itu pada malam 17, makanya kita merayakan pada malam 17. Bertentangan tak Bu? Habis dah. Fikir lagi ujung. Bertentangan tidak? Kalau bertentangan biar kami luruskan. Sampai keluar masjid, Ustaz itu sobik bertentangan 20 malam 20 nuzul Quran gitu Bu, itu boleh. Salah selama gitu. Ustaz itu yang salah enggak, tak ada begitu. 24 secara keseluruhan. Secara bertahapnya apa? Sebagian ulama bilang pada malam 17. Yang awalnya surah Al-Alaq, terakhirnya apa? Terakhirnya ittaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Kemudian apa? Terakhirnya summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, akan diberikan balasan atas setiap diri apa yang ia lakukan. 1 jam yang lalu kami mendengarkan ilmu agama, mendapatkan balasan kebaikan. 1 jam yang lalu kami apa? Tenggen teler minum tua. Habis waktu berlalu, sama-sama waktu berlalu. Tapi di akhirat nanti apa? Akan diberikan balasan sesuai dengan yang dilakukan. Kasihan kami dengan ibu, dengan bapak. Kalau apa yang kasihan Ustaz? Kalau dibandingkan depan HP, depan TV lah, kita semua sama. Depan TV, kaki bergoyang ini, bantal satu, kan sodap kan keadaan.
Tapi apa, ditinggalkan itu untuk mendengarkan ilmu agama, untuk memeriahkan nuzul Quran. Waktu sama-sama berlalu dah, 1 jam tu dah berlalu tu dah. Kami lebih 1 jam dah bercakap muha. Berlalu dalam kebaikan nanti kita ambil. Balasan nanti kita ambil. Sekarang tangguhkanlah ngantuk ya. Tapi kebahagiaan kami yakin kalau apa yang kami sampaikan titik-titiknya sampai di hati Bapak Ibu akan dapat apa? Di hati rasa nanti. Akan dapat di hati rasa. Ketika datang apa? Ujian, cobaan. Oh, ingat kepada Allah. Ini dari Allah, datang kepada Allah. Saya harus menghambakan diri kepada Allah. Saya harus kembali kepada Allah, tidak kepada Facebook. Kan? Itu penting juga tuh. Dikit-dikit Facebook. OTW, mana OTW Pekanbaru? Malamnya kena sungki rumahnya. Siapa yang salah? Coba jawab. Siapa yang salah, Pak? Salah? Salah orang menyungki? Salah juga. Tapi salah awalnya tanggunglah sendiri. OTW Pekanbaru, mampus rumah kena sungkit. Honah, kami tahu kawan kami sedih. Terjadi permasalahan suami istri, bukanya HP Facebook lagi. Ini bukan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau ceramah-ceramah ini sangat yang baik, tak apa-apa disebarkan. Kalau untuk suami istri janganlah, Bu. Kecuali misalnya untuk ini lagi bahagia, senang, ingin memancing orang, tapi jaga hati. Tak juga langsung kita kasih hukum syariatnya. Tak boleh misalnya, tak boleh berceramah di upload di Facebook, tak boleh. Enggak juga, karena itu permasalahan hati. Orang apa? Orang katakanlah naik haji, dia berfoto di mana samping Ka'bah, terserah hati-hati dia. Tapi kalau dia merasa itu apa? Bangga diri dengan ibadahnya, habislah amal ibadahnya. Dia ujub, habislah amal ibadahnya. Dia sombong, habislah amal ibadahnya. Tapi kita tak tahu isi hatinya, husnuzan lah. Kalau kita sendiri bagaimana? Yang bisa kami ceramahi kita sendiri, hati-hati masing-masing. Kalau dah terasa hati itu lain rasanya, dah rasa-rasa ingin level naik begitu, tinggalkanlah, takutlah kepada Allah. Tapi kalau ada rasa hatinya menyemangati orang untuk beribadah haji, Pak Ustaz, buatlah. Sama dengan sedekah. Kita punya hati, kita tengok hati kita, ya Bu ya. Ya Bu ya. Kita punya hati, kita tengok. Hati-hati orang jangan kita prediksi. Itu sedekahkan depan uang tu jo. Maka dia keluar duit 100. Itu tersalah tengok. Agak hati aku itu dia terbayang apa gambar-gambar uang yang bawa parang tu, bawa parang berapa? 2,000 nak. Kertas bawa parang pati murah. 2,000 dan 1,000. Tersalah dia tu jo. Itu tak boleh. Hati-hati orang biarlah. Kita husnuzan, tapi di hati kita tahu baca. Niat-niat tak bagus dalam beribadah, dilewatkanlah cepat. Maka kami untuk begini biasanya kami jarang upload. Minta foto Ustaz untuk acara nuzul Quran, biasa tak langsung merespon tu. Mana Ustaz? Kami kirim yang paling bu dapat yang bagus. Tadi mana dapat? Karena apa? Masing-masing kita tahu hati. Tengoklah isi hati. Kalau orang lain jangan dibaca. Boleh jadi hatinya bagus, kita apa? Suudzon, mampuslah kita. Apa? Menanggung dosa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tinggal sedikit lagi permasalahannya. Tadi kita sebut ayat pertama itu wahyu pertama surah Al-Alaq. Buka Al-Quran, surah Al-Alaq yang pertama. Menyelesaikan sedikit inilah lagi. Kemudian selesailah kita. Wahyu pertama apa tadi? Surah Al-Alaq. Di tafsir itu surah Al-Alaq. Asbabun nuzul, asbabul wurud. Tapi di Al-Quran ketika kita buka surah Al-Alaq di mana? Di juz 20. Juz berapa? Juz 3. Juz 30. Gimana cerita itu? Kata Ustaz apa? Yang terakhir tadi ittaqu yawman turja'una fihi ila Allah, surah Al-Baqarah. Tapi kami buka ini surah An-Nas. Apa kisah itu Ustaz? Kisahnya ada selesai semua diturunkan. Singkatnya lah, selesai semua 30 juz diturunkan tadi itu, maka Rasulullah mengumpulkan sahabatnya
dikumpulkan sahabatnya, disuruh oleh Rasulullah untuk menertibkan Al-Quran sesuai dengan tertib sekarang, maka jadilah yang pertama Al-Fatihah, dan terakhir surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Selesailah pembahasan kita tentang nuzulul Quran. Semoga dengan pembahasan ini bisa titik-titik pembahasan kata-kata, kalimat-kalimat membekas di hati kita masing-masing, menguatkan diri kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Hidup ini tidak lama Bapak Ibu. Ada yang 80 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 38 tahun, ada yang 35 tahun. Mumpung kita masih hidup, kumpulkan bekal, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan semoga dengan penyampaian kami ada menambah kekuatan hati, mempersiapkan bekal, memperbanyak bekal kita untuk untuk akhirat nanti. Terima kasih kami kepada Bapak Ibu, para hadirin hadirat sekalian, para jamaah, dan mohon maaf kami tersalah sikap kami, tingkah kami, pemilihan kata dari kami, atau ada jabatan yang tidak kami sampaikan di forum ini, di majelis ini. Kami mohon untuk dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.